Banyak yang gak percaya sama si weton tulang wangi ini. Sampai saya mengalaminya sendiri. Dimana si weton ini di hari-hari tertentu, di tahun-tahun tertentu, bahkan di bulan-bulan tertentu, dia sering mengalami hal-hal di luar nalar logika manusia. Dia sering mengalami gangguan-gangguan gaib yang semua orang tidak percaya. Bahkan sebagian orang menyebutnya itu tahayul. Gak percaya sama sekali. Bahkan si weton tulang wangi ini, dia bisa tiba-tiba sakit seluruh badannya. Dan sakit panas hari itu juga, tanpa ada sebab secara syariat dan secara logika manusia. Nah, di video ini saya akan membahas apa itu weton tulang wangi dan kenapa semua itu bisa terjadi. Tonton sampai habis videonya biar kalian gak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusai Ridwan. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah hari lahir, di mana hari lahir tersebut memiliki suatu kelebihan, atau mungkin bisa disebut juga sebuah kelemahan. Karena apa? Hari lahir ini memiliki, kalau saya bilang, seperti dua mata pisau ya, dua pedang mata pisau. Karena apa yang mereka rasakan belum tentu orang lain merasakannya. Karena si weton ini mempunyai sensitivitas energi gaib yang sangat kuat. Sebelum ke videonya, subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen-komen ya, biar kita bikin videonya lebih semangat. Lanjut ke videonya. Nah, sobat misi tahu weton apa itu? Di sini saya akan membahas weton ini sampai ke akar-akarnya. Kenapa dan sebabnya seperti apa sehingga si weton ini bisa merasakan energi gaib sedemikian rupa, sampai sensitivitasnya itu tinggi banget gitu. Jadi kebanyakan orang bilang weton ini istilahnya weton tulang wangi. Apa sobat misi tahu apa itu weton tulang wangi? Weton tulang wangi yaitu istilah
istilah kombinasi hari lahir dalam kejawen, di mana si weton ini memiliki aura gaib yang sangat kuat, daya spiritual yang sangat tinggi, dan sensitivitas yang luar biasa terhadap makhluk-makhluk gaib. Sehingga apapun dan dimanapun mereka berada, pasti si weton ini bakalan merasakan yang namanya makhluk-makhluk gaib, suasana gaib di area sekitarnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa harus weton ini? Dan sebagian orang menyebutnya ini balung kuning atau tulang kuning ya. Kenapa disebut istilahnya tulang kuning atau balung kuning? Karena ketika si weton tulang wangi ini melintas ke suatu tempat yang angker, pasti si makhluk gaib itu tahu. Jadi si tulangnya tuh katanya harum, memiliki aura yang khas gitu, yang memiliki kalau ini mah minyak wangi mungkinnya, aromanya tuh khas gitu, bikin narik gitu, bikin narik. Nah yang jadi pertanyaan, apa ini? Apakah benar-benar tulangnya yang berwarna kuning yang narik si makhluk gaib ini, atau ada hal yang lain? Nah di sini di video kali ini saya akan membahas hal tersebut. Tonton videonya sampai selesai biar kalian nggak gagal paham. Jadi apa penyebabnya? Kita bahas penyebabnya. Dilihat secara keilmuan batin bahwa si weton tulang wangi ini ketika dia lahir ke alam dunia, si portal dimensi dalam badannya tuh terbuka. Terbukanya tuh lebar banget. Bahkan makhluk gaib itu bisa masuk. Nah ini yang salah satu yang jadi daya tariknya. Ketika si portal dalam tubuh udah kebuka, otomatis kan makhluk gaib itu tahu mana orang yang portalnya kebuka di dalam tubuhnya, mana yang enggak. Ketika yang tidak, nggak mungkin kan gimana masuknya ya, gimana cara ngedeketinnya, auranya pun nggak terlihat sama si makhluk gaib ini. Tapi ketika si tulang wangi ini dia terbuka sangat lebar sekali, sehingga otomatis si makhluk gaib ini langsung tertarik. Logikanya gini, analoginya gini. Ketika kita ngelewat rumah tersebut besar, terus si gerbangnya tuh terbuka. Kadang kita suka penasaran kan, benar nggak? Manusia pun penasaran. Ini rumah siapa? Gede amat, pengen tahu isinya apa, mau apa gitu kan? Ada apa aja? Hal yang unik tuh apa gitu? Sama, makhluk gaib pun seperti itu. Analoginya tuh seperti itu. Kalau istilah Sundanya mah lempeuh yuni, babarian gitu. Yang nggak mudah sakit gimana ya? Orang energi kita disedot sama makhluk gaib. Ketika si makhluk gaib ini mendekat nih, terlalu banyak di sekeliling kita. Dia kan dingin ya, auranya tuh dingin gitu kan. Ketika sudah bersentuhan ke kita tuh dingin, padahal kebalikannya sebenarnya panas.
Tapi ketika sudah dekat ke kita, itu kadang dingin, nyelecep gitu. Makanya suka merinding tuh. Ya itu, ketika terlalu banyak si makhluk gaib ini, otomatis energi tersedot, ya udah lemes. Kalau udah lemes, ya sakit nantinya. Imun kita turun, secara ilmiahnya imun kita turun, ya si bakterinya ini beredar gitu. Secara ilmiah seperti itu. Makanya si weton tulang wangi ini gampang sakit. Karena apa? Karena itu tadi, gampang didekati sama makhluk gaib. Kenapa gampang didekati sama makhluk gaib? Karena si portal dimensi dalam tubuhnya itu terbuka lebar banget. Emang kalau secara ilmu spiritual dia memiliki daya spiritual yang sangat tinggi. Kenapa? Karena aura dalam tubuhnya itu keluar, wah kebur gitu kan. Sama dimensi portal tubuhnya tuh kebuka. Kenapa punya spiritual sangat tinggi? Balik lagi ke asal kita, itu ruh. Ruh itu kan asalnya dari nur, cahaya. Ketika yang bercahaya gitu keluar gitu kan, nggak terkunci, ya tertarik lah. Makhluk-makhluk gaib kan itu gelap, gelap gulita, sedang kita kan bersinar terang gitu kan, benderang. Ibaratnya analoginya kayak laron atau silaru kalau bahasa Sunda mah, ngelihat cahaya nggak gembrong banyak. Nah itu, bahkan ini jarang dijelasin, terkhusus sama orang-orang yang tahu ya, jarang dijelasin. Makanya mempunyai daya spiritual yang sangat tinggi. Karena apa? Karena sensitivitasnya luar biasa. Jadi kalau kata orang terdahulu mah, kalau ulik-ulikan mah nggak bakalan lama katanya. Cukup sekali atau 2 kali puasa ya udah langsung bisa. Biasanya seperti itu. Karena portal dimensi badannya udah kebuka. Jadi tergantung kita gitu. Karena sensitivitasnya udah tinggi gitu. Udah tahu, bahkan bisa meramal masa depan. Tapi tidak untuk ditiru, karena masa depan bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari segi rezeki pun si tulang wangi itu gampang. Kenapa gampang? Balik lagi, auranya terbuka. Tapi resikonya gampang sakit, bahkan gampang kesurupan, bahkan gampang terkena guna-guna. Itu resikonya. Karena apa? Balik lagi, dimensi portal tubuhnya terbuka. Si kurung lah, kalau saya mah ya nyebutnya kurung, kurung teh, si wadah badannya itu udah bocor, udah terbuka gitu. Sedangkan ini kan wadah, si jasad ini itu kan wadah ruh. Ketika si kurungan ini terbuka, ya udah, makhluk dari dimensi lain kan masuk tuh. Makanya si weton tulang wangi ini gampang sakit. Iya sih, kalau kita ngelihat sudut pandangnya, wah enak ya, bisa sensitif, bisa merasakan orang lain gitu kan, bahwa si orang ini gimana gitu ya. Kalau orang yang nggak bisa seperti itu, tapi kalau untuk orang yang bisa itu sebuah beban mental sebenarnya. Karena tanpa orang lain, tanpa orang tersebut berbicara, kita kadang tahu gitu, orang tersebut tuh lagi berbohong atau apa tuh tahu. Karena sensitivitasnya itu yang sangat tinggi gitu. Juga konon katanya di malam 1 Suro
si weton tulang wangi ini kalau bisa jangan keluar. Katanya. Tapi saya belum ngebuktiin sih. Fine-fine aja sih untuk saya pribadi. Karena mungkin saya bukan weton tulang wangi. Karena apa? Katanya di malam satu suro itu banyak makhluk-makhluk gaib yang berkeliaran, banyak banget. Dan itu sangat berpengaruh ke si weton tulang wangi ini. Bisa bikin dia sakit, bahkan sampai sakit parah. Karena energinya tersedot sama makhluk-makhluk gaib ini. Jadi bukan hal yang luar biasa atau bukan hal yang gimana ya. Menurut saya biasa aja. Tapi si weton tulang wangi ini bisa diobati. Dengan cara apa? Dengan cara ditutup gerbang dimensi portal dalam tubuhnya ini. Tutup. Tentunya dengan keilmuan dan dengan orang yang bisa, dengan orang yang tahu ilmunya. Buat teman-teman yang memiliki weton tulang wangi ini, saya sarankan tutup portal dimensi dalam tubuh. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesurupan, seperti sakit tiba-tiba. Emang kalau secara aura itu menarik ini, weton tulang wangi ini menarik ini. Secara spiritualis memang gampang gitu. Kalau ngulik ilmu itu gampang banget gitu. Tapi jangan dilihat dari positifnya aja ya. Tapi lihat sisi negatifnya. Bisa nggak kita ngehandle-nya ini, si makhluk-makhluk ini? Kalau sampai bisa ngehandle, luar biasa. Makanya dalam dunia spiritualis, sebelum kita ancurlah naon ancur tanya turun. Makanya sering dibuka jalur gaib dalam tubuh, nyebutnya jalur gaib ya, padahal itu portal dimensi untuk masuknya makhluk gaib. Untuk apa? Untuk memudahkan sensitivitasnya keluar. Tapi nggak besar yang dibukanya, cuma kecil aja. Kecil aja udah sebegitu sensitifnya, apa ini besar ya dari lahir. Capek. Karena apa? Karena orang yang udah tahu nggak mau berurusan dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal gaib seperti ini. Karena apa? Karena makhluk gaib nggak ada toleransi. Kalau dia udah suka ya udah terus aja gini. Sampai dia bisa disebutin taluk atau taluk tunuk, nah baru bisa. Makanya terkhusus orang weton tulang wangi, carilah guru yang keilmuannya mumpuni ya, baik lahir maupun batin, yang bisa membimbing lah ya. Jangan yang asal. Ya, saya sarankan tutup portal dimensinya agar hidup kalian tenang. Terkhusus weton tulang wangi atau balung kuning. Karena kan durasi, mungkin segini dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terkhusus untuk weton tulang wangi, maafkan jika penjelasan ini ada kekurangannya. Kalau dirasa kurang, komen-komen di bawah untuk melengkapinya. Karena apa? Karena kesalahan datang dari saya pribadi, karena kebenaran itu milik hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. See you next video.